dengan mengikuti pelatihan yang diadakan LP3H. Soalnya kenapa? Komitmen tentang kehalalan produk itu berjalan dari awal sampai akhir. Dan ketika penyelia halal mengatakan, ayo kamu ikut ke memberikan informasi adanya pelatihan penyelia halal, itu mestinya dia akan mendapat informasi-informasi yang lebih. Bukankah dalam persyaratan di UMKM pemilik sebagai penyelia halal, meskipun dia belum memenuhi secara keilmuan. Nah, kita harap bahwa penyelia-penyelia halal yang sudah membantu UMKM menghimbau untuk UMKM itu menerima pelatihan penyelia halal. Nanti ketika perubahan ini diketatkan, dia tidak akan kesulitan lagi untuk menjadi seorang penyelia halal beneran gitu. Sekarang kan masih ada kemudahan ya. Ya, next. Ya, nah ini yang kita sebutkan bahwa sistem jaminan produk halal itu mulai dari bahannya, mulai dari prosesnya. Nah, yang di bawah CA ini, komitmen dan tanggung jawab, itu yang sangat sulit. Jadi bagaimana mempertahankan kehalalan produk ini yang sangat sulit. Dan jangan lupa, di situ ada nomor 6, informasi terdokumentasi. Artinya apa? Mulai dari pembelanjaan, mulai dari hasil produk, itu harus terdokumentasi secara bagus. Meskipun mereka sudah mendapatkan sertifikat halal secara self-declare, itu mereka sudah diajarkan. Buktinya apa? Dalam persyaratan itu ada. Dan itu wajib diterapkan ketika setiap produksi dilakukan oleh UMKM. Next. Nah, ini ya. Jadi eh, ternyata BPJPH itu tuh memang mentarget sangat tinggi. Itu ternyata itu tuh ada kemudahan, diberi kemudahan. Dalam artian sertifikat halal itu dahulu hanya dikeluarkan oleh MUI, LP POM MUI, atau surveyor, lembaga surveyor atau Sukovindo. Hanya tiga itu yang bersifat nasional dan internasional. Ternyata sekarang sudah dibuat LP3, LPH yang banyak sekali. Di antaranya di bawah universitas. Nah, LPH itu melakukan pelatihan dan menciptakan penyelia halal yang bisa menghalalkan secara self-declare. Jadi ada dua cara dari BPCPH mengeluarkan sertifikat secara reguler. Itu dikeluarkan oleh LP POMUI atau lembaga-lembaga yang tadi saya sebut, dan self-declare itu dikeluarkan oleh BPJPH. Seperti itu. Jadi di sini cara ini, mempermudah cara ini, itu ternyata untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat halal. Di sini dikatakan ya secara self-declare, jadi pengakuannya baru dari yang membuat, dari UMKM-nya sendiri. Sementara dibantu oleh pendamping UMKM. Seperti itu ya. Next. Ya, ini ya, jaminan produk halal itu memang tidak main-main. Di sini ada tujuannya sehingga ketika kita sudah memberi label produk itu halal, memang sudah melalui proses yang sangat panjang. Prosesnya nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Ini ternyata produk yang memenuhi sertifikat halal itu tidak hanya tidak hanya makanan dan minuman aja, tapi di situ bisa dibedakan antara barang dan jasa. Dan di sini self declare hanya spesifik hanya untuk makanan, minuman, dan obat, tidak untuk yang lainnya. Kalau kita mau mengurus sertifikat halal untuk barang dan jasa, selain dari yang sudah makro tidak dengan secara self declare, secara reguler, itu kita baru bisa mengurus secara barang dan jasa. Jasa di sini kita lihat ya. Jadi halal itu dari proses jasa, misalnya penyembelihan. Jadi nanti ada semacam istilahnya juleha, juru sembelih halal. Itu Oh, Jule. dia bergerak di bidang jasa tentang penyembelihan dan pengolahan. Itu bisa dibaca ya. Next, saya kira saya sudah diperingatkan tentang waktu nih Pak. Masih berapa menit?
Lanjut aja Bu, lanjut dulu Bu. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebetulnya penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab atas proses produk halal. Nah, dia bertanggung jawab artinya ketika penyelia halal itu diberi kemudahan dalam self declare bahwa penyelia halal itu bisa pemilik yang beragama Islam. Beragama Islam ini masih merupakan kewajiban. Nah, itu dia memang bertanggung jawab terhadap proses. Saat ini mungkin UMKM hanya menerima sertifikat halal aja. Dia tidak mengetahui proses. Sehingga kita menghimbau untuk para pendamping halal seharusnya mereka memberi informasi supaya pemilik-pemilik usaha UMKM itu mengikuti pelatihan penyelia halal. Bukankah penyelia halal ini sangat mudah sekali persyaratannya hanya SMA dan dia mengikuti pelatihan. Tidak berbayar, free. Ini maksudnya proses literasi seperti ini. Dan proses produk halal itu harus mulai dari bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan sampai ke penyajian. Kita lihat di sini ketika dilakukan pengolahan yang hanya misalnya aja ada hewan yang masuk dalam tempat produksi, itu sudah termasuk pelanggaran. Misalnya menggunakan peralatan yang tidak higienis, itu juga pelanggaran. Misalnya dia melakukan penggilingan di tempat penggilingan umum, itu juga pelanggaran. Higiena sanitasi itu sangat menentukan sekali. Dan di sini penyelia itu sudah penyelia halal ditetapkan sebagai pelaku usaha dan dilaporkan dalam pelaporan ke BPJPH. Next, next. Nah, alur sertifikat penyelia meskipun kita reguler, meskipun kita reguler, meskipun kita self declare bukan reguler, itu alurnya itu agak berbeda. Tapi secara secara apa namanya? Secara uh, persyaratan atau kesulitannya mungkin nggak beda jauh. Jadi si pelaku halal ini membuat akun. Sebetulnya membuat akun. Di mana akun ini akan dilaporkan ke pendamping halal. Tapi biasanya penyelia halal itu nggak pendamping halal tidak melakukan ini. Mereka merangkap membuat akun. Nggak apa-apa merangkap membuat akun, tapi setelah sertifikat itu diberikan, dia harus menjelaskan bagaimana berkomitmen menghasilkan produk yang halal. Nah, pelaku membuat akun, setelah itu melakukan permohonan sertifikat halal dilakukan oleh pendampingan. Dan setelah melakukan pendampingan ini dia ajukan oleh ke BPJPH. Nah, ketika ada pengembalian itu biasanya dari pendamping ke pelaku usaha. Dari pelaku usaha nanti dikembalikan lagi ke pendamping. Ini yang membuat biasanya pendamping melakukan udah saya buatin aja akunnya, kamu terima beres jadi. Dan di sini kesulitannya literasi keilmuan itu tidak diberikan kepada UMKM-nya. Di sini BPJPH juga melakukan verifikasi. Jadi ketika ada kesalahan data, dia tetap akan mengembalikan dokumen itu ke pendamping. Setelah itu STTD diterbitkan dan setelah STTD terbit, BPJPH melakukan sidang fatwa. Setelah itu dilakukan, kalau misalnya belum memenuhi persyaratan, akan diperbaiki seperti itu. Jadi kita lihat di sini perbedaannya adalah ketika UMKM melakukan self declare, itu yang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH. Tapi ketika pengurusan sertifikat halal itu secara reguler, yang mengeluarkan adalah lembaga yang berwenang, yang kita sebutkan tadi. Bisa LP3H yang sudah diperbanyak oleh pemerintah. Seperti itu. Bisa LP Pomui, bisa Skovido, dan bisa LPH yang biasanya di bawah IAIN ya dulu ya, Universitas Agama ya. Ya, next. Nah, ini contoh dari sertifikat halal. Modelnya sama.
nggak ada perbedaan. Tapi kalau secara reguler itu ada semacam surat, tapi mungkin sekarang sudah nggak ada lagi ya, tentang ketetapan halal. Seperti itu. Next. Nah, ini yang disebut ketetapan halal itu. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak diadakan lagi. Jadi langsung ke sertifikat halal. Next. Nah, ternyata label halal itu memiliki ketentuan, ya. Jadi di sini ada dua tipe label halal. Itu yang berdiri, itu yang berupa bangunan, itu mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Jadi nanti setelahnya ini. Jadi ketika produk itu sudah memiliki sertifikat halal, UMKM bisa menyematkan logo halal ini dengan diikuti ID halal. Kenapa harus diikuti oleh ID halal? Karena dengan ID halal itu bisa dicek keberadaan barang itu memang halal atau hanya abal-abal. Seperti itu. Di sini disediakan dua logo, logo utama yang berupa bisa berdiri dan bisa logo sekunder, bisa mendatar, bisa landscape. Dan itu aturannya ada aturannya, ya. Jadi ketebalannya berapa, apa namanya, tulisannya, jaraknya antar jarak dan gambar itu berapa, itu ada aturannya. Sehingga ketika UMKM itu menerima label halal, biasanya dalam bentuk uh, file itu yang diterapkan di kemasannya. Seperti itu. Jadi ada ukurannya di sini. Jadi kalau seandainya pendamping halal itu belum memberikan file tentang ukuran label halal, bisa diminta sehingga nanti ukurannya standar. Dan nomor ID itu untuk mengecek, bisa dicek secara digital bahwa yang memberikan informasi-informasi yang telah informasi tentang produk yang uh, tersematkan label ini. Ya, next, next. Nah, ini ada uh, karena keberhasilan daripada Menteri Agama yang telah apa yang telah karena keberhasilan dari Menteri Agama yang telah menghalalkan produk-produk UMKM dengan jumlah yang sangat banyak sekali, 1 juta itu hal yang nggak mudah. Di sini lembaga-lembaga Asia pun beberapa sudah diakui oleh LPPO MUI. Jadi dari negara Thailand, Filipina, Vietnam itu juga mempunyai semacam lembaga sertifikasi yang sudah diakui. Sehingga produk-produknya kalau dia berupa curah atau produk apapun yang memakai label-label yang seperti ini itu bisa dipakai atau sudah tersertifikasi halal. Seperti itu. Mungkin ini aja dari saya. Next, kesimpulannya ya. Ya. Jadi program sertifikasi halal ini mendukung keamanan pangan nasional. Jadi keamanan pangan nasional di sini memiliki 3 pilar, yaitu konsumen, sebagai sebagai pengguna dan produsen sebagai memproduksi dan pemerintah. Pemerintah lewat regulasi-regulasinya dan konsumen dia kalau sudah terlabel halal dia harus mempertahankan komitmennya. Seperti itu. Nah, pemilik produk atau makanan minuman UMKM harus memiliki penyelia halal yang menjadi persyaratan itu diutamakan harus dirinya sendiri. Jangan sampai UMKM yang sudah mempunyai label halal tidak tahu urusan tentang halal ini. Soalnya kenapa? Prosesnya kita sudah sebutkan sudah rumit. Dan yang ketiga, mahasiswa di sini mempunyai peluang untuk menjadi penyelia halal. Cuannya satu penerbitan itu bisa 150.000. Kalau mahasiswa mampu menyempatkan waktu menjadi penyelia halal dengan mengikuti training, bisa jadi ini akan menambah income mereka. Seperti itu, Kang Ucus, dari saya. Mohon maaf, saya nggak Oke, bisa siap, men-share makasih. sendiri.
Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan. Siap, makasih. Iya, iya. Siap, makasih Ibu Faidah Halid atas penjelasannya. Suaranya hilang ya? Iya, Kang Lugi, suaranya hilang, Kang. Oh, siap, siap. Halo, Ah, tes, ya, tes. ya, 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 siap. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dasar memang kalau dibilang ngurus izin tuh rumit gak? Sebetulnya nggak rumit, nggak rumit. Cuman istilahnya yang kadang kayak anak sekolah gitu harus diingat gitu ya, harus diingat, Hmm, ditempelkan gitu. Kayak misalkan beberapa istilah yang muncul di halal itu seperti halnya penyelia, apa sih penyelia halal dengan pendamping halal itu perbedaannya apa gitu kan. Pendamping halal itu mereka tugasnya adalah mendampingi, melakukan asistensi ketika Bapak Ibu akan membuat apa sertifikasi halal. Tetapi kalau penyelia itu tugasnya sedikit berbeda karena dia hmm, merupakan adalah orang kepercayaan, orang yang ditunjuk, orang yang dikuasakan untuk mengurus izin-izin halal. Jadi terkadang mungkin besok lusa itu akan ada berapa pergeseran atau perubahan terkait penyelia. Karena selama ini tuh penyelia tidak diberikan untuk memiliki report terhadap secara langsung terhadap BPJPH. Kemudian tadi istilah self declare apa sih Kang? Self declare itu adalah sertifikasi halal yang dilakukan dengan menyatakan diri. Program tersebut adalah target grupnya adalah usaha mikro. Ibu, kalau skalanya mikro itu berhak mendapatkan program self declare, tetapi itu hanya satu kali. Kemudian kalau reguler itu terkait dengan produk yang disertifikatkan, tetapi tidak bisa disubsidi oleh pemerintah karena dianggap mampu. Perbedaannya begitu gitu. Nanti kalau ibu merasa mampu, jangan memilih yang self declare gitu. Itu satu kategori bisa jadi skala usahanya bukan bukan mikro lagi, kemudian produknya juga yang beresiko tinggi. Ada pencampuran apa jadi apa itu beresiko tinggi ataupun kalau kata Bapak Ida itu, Bu Paida itu ada titik kritis. Kalau ada titik kritis, nah masuknya biasanya ke reguler. Nah, Bapak Ibu ini ada Om Ucu sudah ada dua penanya nih, sudah ada yang raise Oke, hand dua, kita mungkin gini, langsung gini, angkat dulu. Kang Lugi. Jadi Hmm. untuk pertanyaan mohon bersabar, ditahan dulu ya. Nanti Oh kita akan ditahan dulu. satukan Oke. di akhir ya. Kita akan satukan Pak Muhammad Roshi, Sumiara. Mohon bersabar. Kita akan lanjutkan dulu cerita kita. Nah, ini dilanjutkan dengan Hmm. program sosialisasi. Nah, ini yang tidak kalah menariknya dengan labelisasi halal tadi karena ternyata hasil yang kita temukan perizinan-perizinan ini ternyata sangat dibutuhkan juga untuk sebagai bahan pertimbangan jika ingin mendapatkan sebuah pendanaan atau pembiayaan. Nah, mungkin di sini saya sudah hadirkan narasumber kedua, yaitu Bu uh, Adistia, Bu Puspita Adistia dari Gitmo Dana Bijak yang akan mensosialisasikan. Nah, ini ada program yang apa namanya bisa mendapatkan pembiayaan sampai 750 juta ya. Mungkin beliau bisa cerita mengenai bagaimana caranya, apa dan segala macam. Karena kemarin sudah banyak yang daftar ini sebenarnya. Coba saya pull masih sampai di episode 3 ini biar Bu Adisnya ada di sini. Lalu nanti apa yang sudah dikumpulkan beserta yang daftar hari ini bisa kita submit semua gitu ya. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sebelum bulan puasa udah pada cair sih bisnisnya lancar. Kurang lebih begitu. Mungkin untuk waktu dan tempat, silakan Bu Adis. Terima kasih Pak Ucus dan rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau tadi pembicaranya semuanya senior-senior, saya junior sendiri kayaknya di sini ya. Junior Kang Lugi tuh. Ya, Kang Lugia. Ya,
Pak Lugi Tapi suka sama yang junior. ya, junior tapi yang menentukan kelangsungan UKM. Oh Nah, iya, ini. iya. Oh, kalau katanya Pak Ucus, junior Hmm. saweran. Oke, nanti mungkin presentasinya boleh dibantu sama Kang Lugi ya. Maaf Enggak, nih, saya aja nih. Saya ada. oh, Siap, siap. langsung Pak Ucus saja. Oh, Ya, terima ya, ya. kasih. Udah saya siapin. Ya, saya tinggal ngomong next gitu. Saya jadi asistennya Oh, terima Pak kasih Adis nih. hari ini. Jadi Oh, asik. udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Saya langsung mulai aja ya. Ya, Kayaknya siap. kalau katanya Pak Ucus banyak yang tertarik nih, gitu. Mungkin perkenalan dulu sama kita. Kita dari Dana Bijak sama Getmo. Di sini sebenarnya saya nggak sendirian. Ada rekan saya yang menemani namanya Atina. Nah, jadi nanti Atina yang akan standby di kolom chat. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, tapi saya masih presentasi, Bapak sama Ibu boleh chat aja, nanti Atina akan bantu jawab di sana ya, kayak gitu. Nah, nanti mungkin pertanyaannya pendek-pendek dulu, biar Atina nggak keriting jawabnya. Oke, boleh tolong di next nih, Pak Ucus. Terima kasih. Oke, ini yang sudah dibahas juga ya sebelumnya sama Pak Ucus dan rekan-rekan yang sekalian jadi pembicara juga. Untuk mendapatkan pendanaan itu sebenarnya penting di supaya para pebisnis ini memiliki catatan keuangan yang rapih gitu. Nah, di sini Getmo sendiri itu dia memberikan pinjaman tapi tanpa jaminan ya. Tanpa jaminan itu maksudnya tanpa jaminan sertifikat tanah atau tanpa sertifikat rumah gitu. Jadi kita benar-benar kasih modal untuk bisnis tanpa jaminan, tapi memang kita nanti menghitung angka yang bisa kita cairkan sebagai modal bisnis Bapak dan Ibu itu berdasarkan dengan neraca keuangannya, laporan laba ruginya, kayak gitu. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya ada lambang-lambangnya GrabFood, Shopee, Tokopedia, ada TikTok gitu, ada Lazada, ada Pawon. Ini adalah biasanya marketplace atau e-commerce atau POS atau kasir pintarnya dari para pebisnis ya. Kadang misalkan contoh pemilik restoran menggunakan Moka atau Pawon gitu kan sebagai kasir pintarnya sehingga semua transaksinya tercatat. Seperti itu contohnya. Atau ada yang mungkin berjualan baju nih, fashion di Shopee, di Tokopedia, di TikTok gitu. Nah, semua yang memang berjualan menggunakan layanan-layanan e-commerce atau POS atau memang kasir pintar itu biasanya pendataan untuk financial report-nya atau neraca keuangan laporan laba ruginya lebih rapih ya. Karena nanti kita tinggal bisa download aja dari e-commerce yang ada di sini ataupun dari POS yang Bapak dan Ibu gunakan nih. Kayak gitu. Jadi ada keuntungan lebih bagi mereka yang sudah berjualan di online atau menggunakan kasir pintar ini. Jadi nanti ketika Getmo meminta data untuk pengajuannya nanti, itu tinggal di-download aja. Nah, seperti itu. Jadi, tapi jangan sedih juga kalau memang nanti misalkan ada bisnis yang berjalannya offline, asalkan dia punya legalitas seperti PT atau CV dan laporan keuangannya rapih dengan format Excel, itu masih bisa diproses oleh Getmo. Seperti itu. Pak Ucus, monggo di next. Oke, ini perkenalan lagi ya. Untuk Getmo ini dia sebenarnya Getmo bergerak bersama dengan Dana Bijak ya. Dana Bijak itu, jadi kalau di dunia fintech, Dana Bijak sendiri itu adalah P2P lendingnya. Sedangkan Getmo itu adalah super lender. Apa sih itu gitu ya. Nah, intinya yang operasionalnya nanti yang mencairkan dananya, terus nanti kontraknya keluar atas nama siapa, itu atas nama Dana Bijak, simpelnya gitu. Sedangkan yang menyediakan dananya itu adalah si Getmo-nya sendiri. Dan ini adalah partner-partnernya kita ya. Jadi nanti kita juga ada kerjasama dengan Vida, Zendit, Verihub, PowerCred. Ini semua partnernya kita yang akan memudahkan dalam proses nanti pengajuannya Bapak dan Ibu. Nah, sedangkan ini perkenalkan juga investornya kita dari Berkeley, Skydeck, itu dari California, kita dari batch 16, terus ada Ruvento, Somersault, Alternative, sama Yellow Rock, dia dari Singapura. Oke, boleh di next Pak Ucus.
Oke, ini adalah dua profil wanita cantik ya, cantik dan sukses. Kebetulan mereka sudah menjadi borrowernya Getmo dan berkali-kali mendapatkan modal dari Getmo. Mereka sendiri ada Bu Rima Mega gitu ya, dari dia seller yang ada di Shopee dan di TikTok. Kebetulan dia bisnisnya adalah kaos kaki. Nah, kaos kaki. Tapi jangan salah nih, kaos kaki ternyata omsetnya besar juga nih jualan kaos kaki. Terus di sini ada Bu Nova Puspita, itu dari parfum ya, parfum Carl and Claire. Nah, itu biasanya bisa dilihat di mall-mall juga untuk standnya. Terus ada brand-brand yang lain juga, ada Reflux, terus ada Your Socks juga, Rite Ink, Ciesa, Ciel, Miroir, Dork, sama Rite. Nah, itu kebetulan brand-brand owner yang memang sudah kerjasama dengan Getmo dan Nabijak ya. Mereka cukup terkenal sih kalau di seller-seller yang ada di e-commerce gitu. Oke, silakan dilanjutkan Pak Ucus. Punten. Nah, ini karena memang kita ceritanya lagi memang ada ini ya, edukasi juga. Jadi mungkin di sini kita juga mau mengedukasi sedikit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi memang apa sih manfaatnya mendapatkan pendanaan untuk bisnis gitu ya. Mungkin selama ini bapak dan ibu ada beberapa yang bisnis itu pakai modal sendiri. Nah, masalahnya kalau pakai modal sendiri, misalkan kita jualannya baju gitu ya, baju polos gitu, atau baju sablon gitu. Kalau kita lihat di marketplace mungkin harganya udah banting-bantingan ya, murah-murahan gitu. Nah, gimana caranya untuk menang di persaingan murah-murahan ini? Nah, itu biasanya adalah kita dengan kita pesan kaos atau pesan sablon itu dengan jumlah yang besar, kuantitinya banyak gitu ya, sehingga kita bisa menekan modal, ya kan? Nah, tapi dari mana dong modalnya kalau kita mau langsung produksinya banyak? Nah, makanya kita harus dapat pendanaan dari luar. Kita nggak bisa menang di dunia yang ketat ini ya, persaingannya itu kalau kita pakai modal sendiri. Karena kalau kita pakai modal sendiri pastinya lambat kan, kita nunggu ya. Nunggu ada keuntungan, belum nanti kepotong lagi sama uang operasionalnya, kayak gitu. Jadi di sini ada peluang ekspansi juga nih. Terus ada peningkatan daya saing, ada peningkatan arus kas. Terus yang paling penting adalah membangun kredibilitas kredit. Bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah pinjam sama sekali di bank ataupun di fintech gitu ya, berarti Bapak Ibu kredit historinya itu masih bersih gitu ya, masih kosong. Nah, biasanya itu ketika kita di bank pernah pinjam, terus kita pembayarannya lancar, itu kita dapat kredit history yang bagus. Sehingga untuk pinjaman yang kedua dan yang ketiga, itu kita bisa dapat lebih mudah lagi. Nah, di sini mungkin kalau kita mau ajukan langsung ke bank agak sulit ya. Tapi biasanya sih ngakalinnya pebisnis-pebisnis ini pinjam dulu di fintech nih supaya dapat kredit history yang bagus. Terus kemudian nanti mereka mungkin akan bisa coba untuk fintech yang lainnya ataupun ke bank. Kayak gitu. Bisa dilanjutkan, Punten, Pak Ucus. Oke, ini tantangannya sih. Tadi yang saya bilang ya, kalau kita mau pengajuan dulu, yang pertama biasanya masa tunggunya lama nih. Masa tunggunya lama karena yang butuh modal bisnis kan nggak cuma satu dua ya, ribuan atau ratusan ribu atau jutaan gitu, yang melakukan pengajuan ke bank ataupun ke fintech gitu. Terus tingkat penolakannya juga bisa tinggi, ketersediaan pinjamannya juga terbatas. Mungkin kita cuma bisa dapat limit kecil aja gitu kan ya. Tapi kalau untuk di Getmo, di sini kita mau bantu juga untuk UMKM di Indonesia, sehingga nanti bisa dapat kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan modal bisnisnya. Seperti itu. Punten, bisa di next. Oke, ini keuntungannya ya sama Getmo, kelebihannya. Dia tanpa agunan, terus dia pinjamannya besar. Oke, ini eh, ditulisnya 1 miliar. Tapi kalau misalkan nanti sudah pinjam 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, terus kita lihat ternyata pembayarannya lancar gitu ya, itu ada kemungkinan kita bisa kasih sampai ke 2 miliar, kayak gitu. Terus kemudian untuk bunganya, itu kita start dari 1,5% per bulan, itu saya jamin sih kita udah masuk yang paling murah ya dibandingkan fintech yang lainnya. Nah mungkin di sini ada informasi juga ya, kalau misalkan dibandingkan nanti bunga bank sama bunga fintech, pastinya murahan bunga bank. Tapi ada plus minusnya ya. Kalau di bank nanti prosesnya lama. Prosesnya lama dan kebutuhannya kita kan kadang butuh cepat juga ya.
Nah, seperti itu. Jadi di sini mungkin kalau mau dibandingkan sama bank, pastinya fintech, semua fintech itu bunganya akan lebih besar dibandingkan bank. Tapi kelebihannya kita adalah kita bisa memproses cepat gitu ya. Dalam 1-2 minggu itu dana sudah bisa langsung cair ya. Pembayarannya juga fleksibel, nanti ada 2 pilihan yang bisa dipilih. Nah, itu tadi. Yang kelima, kita pencairannya lebih cepat ya dibandingkan dengan bank. Apalagi data-datanya lengkap. Seperti itu. Pak Ucus, punten, di next. Pak Ucus, bangun Pak Ucus. Boleh di next lagi. Oke, ini adalah konsepnya Getmo ya. Terus kalau biasanya ada pertanyaan seperti ini sih. Kalau tidak ada jaminan sertifikat tanah atau bangunan gitu, terus gimana caranya Getmo bisa menentukan dana berapa yang cair gitu ya. Nah, itu kita akan lihat dari omset tahunannya. Nah, omset tahunannya di total ada berapa, akan kita bagi 12. Nah, berarti kan kita dapat ya rata-rata bulanan omsetnya nih. Nah, dari omset rata-rata bulanan ini, dana yang bisa kita cairkan itu antara 50% sampai 70% dari omset bulanannya. Omset kotor ya, bukan omset bersih. Nah, itu cara perhitungannya seperti itu. Nanti kalau mau naik lagi limitnya, itu bisa. Jadi tinggal lanjutkan aja pinjaman kedua, ketiga, keempat, nanti limitnya akan naik sendiri. Ya, itu seperti itu konsepnya ya. Oke, nanti kita akan butuh data itu 12 bulan ke belakang. Kenapa? Karena ada beberapa bisnis itu yang musiman. Maksudnya musiman itu ada yang penjualannya tinggi di beberapa high season ya kayak tahu apa akhir tahun, terus lebaran atau liburan sekolah gitu. Makanya kenapa kita nanti akan minta data itu 12 bulan ke belakang supaya nanti kita bisa lihat trennya, low seasonnya, high seasonnya. Pak Ucus monggo di itu. Nah, ini ada dua opsi nanti yang akan ditawarkan Getmo Dana Bijak kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah skema yang pertama adalah revenue sharing atau RBF. Revenue sharing ini omset ya, omset sharing ya. Nah, contohnya ini bisa kita lihat misalkan nih setelah penilaiannya selesai dilakukan, terus Getmo menentukan nih, oke Bapak bisa dapat nih 100 juta untuk pencairannya, contoh misalkan ya. Berarti nanti hutang yang akan dibayarkan adalah 110. Nah, itu berarti kan kalau kita lihat bunganya ada 10% ya di sana ya. Nah, bunga 10% ini yang nanti akan menentukan adalah si tim analisnya Dana Bijak Getmo. Nah, untuk bunganya, jadi setiap, nanti pasti ada pertanyaan nih. Berarti nanti setiap bisnis bunganya bisa beda-beda. Pastinya, karena kan nanti resikonya beda-beda ya setiap bisnis ya. Resikonya beda, keuangannya juga nanti kan beda. Kita lihat dari laporan laba ruginya, sehingga nanti pastinya bunganya akan berbeda-beda untuk setiap pengajuan nanti, begitu. Nah, nanti ini konsepnya adalah gini cara pembayarannya. Kalau untuk si omset sharing ya, pembagian omset gitu ya. Nah, contoh misalkan pembayarannya di minggu pertama. Ini ya, jadi kalau untuk Getmo sendiri bedanya adalah dengan bank dia untuk pembayarannya itu mingguan atau per 2 minggu gitu. Loh kok cepet banget, nggak kayak bank per sebulan sekali gitu ya. Karena memang si Getmo ini memfokuskan untuk peminjam itu yang bisnisnya adalah retail, yang di mana dia ada transaksi setiap harinya gitu. Sehingga untuk nanti pembayaran mingguan atau per 2 minggu itu pun nggak akan ada masalah karena sebenarnya nanti analisnya kita akan menghitung itu dari kemampuan Bapak dan Ibu untuk membayar kembali dana yang kita pinjamkan gitu. Jadi nanti nggak akan berat di kanan dan kiri. Dan untuk skema revenue sharing ini lebih cocok untuk pebisnis yang memang masih merintis, yang memang masih belum stabil mungkin ya, naik turun omsetnya. Karena kenapa? Karena nanti yang dibayarkan ke Getmo itu berdasarkan persentase. Nah, ini kita masuk lagi ke skemanya ya. Contoh misalkan di minggu pertama. Ternyata di minggu pertama adalah omset penjualannya 120 juta nih. Nah, nanti yang akan di-sharingkan ke Getmo untuk pembayarannya itu 15%. Jadi 15% dari 120 juta itu adalah 18 juta. 18 jutanya ini nanti akan mengurangi hutangnya yang 110 juta ini. Jadi sisa hutangnya tinggal 92 juta. Kayak gitu. Di minggu kedua kita lihat nih omsetnya. Oh, omsetnya turun.
wajar karena masih merintis ya, naik turun ya omset. Oh, omsetnya turun nih 100 juta. Persentasenya tetap di 15%. Jadi 15% dari 100 juta adalah 15 juta. Turun ya pembayarannya, kan minggu lalu bayarnya 18 juta nih bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, kalau minggu ini bayarnya 15 juta nih gitu. Nah, nanti 15 jutanya ini akan mengurangi si 92 jutanya sehingga sisa hutangnya adalah 77 juta. Nah, itu nanti begitu terus sampai lunas gitu. Jadi omsetnya naik turun kan. Nanti kita akan lihat dari sini nih. Itu gimana Mbak Adis gitu ya untuk menentukan 15%-nya. Itu nanti 15%-nya itu akan apa ya diperhitungkan itu dari tim analisnya kita berdasarkan dari margin profitnya. Contoh penjualannya itu profitnya adalah 50%. Contoh ya. Berarti kalau untuk pembayaran ke Getmo Dana Bijak 15%, berarti kan nggak berat ya, karena masih ada sisa 35% untuk operasional. Nah, kayak gitu nanti cara perhitungannya si Getmo. Jadi kita juga akan bantu memberikan skema yang tidak memberatkan Bapak dan Ibu juga, sehingga nanti tetap bisa berjalan bisnisnya dengan baik. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nanti kalau misalkan ditanyakan, ini berarti tenornya berapa lama gitu ya. Kalau untuk tenor, karena ini bentuknya adalah sharing ya, berarti nanti tenornya itu panjang dan pendeknya itu nggak bisa kita tentukan. Karena di sini posisinya tergantung sama omsetnya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Kalau omsetnya naik turun, naik turun, naik turun, mungkin jadinya panjang ya pembayarannya. Tapi kalau misalkan ternyata alhamdulillah ternyata nanti omsetnya tinggi terus gitu ya, naik terus ya mungkin jadinya jadi lebih cepat lunas. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah lunas semuanya itu udah paling nggak 80% lunas itu sudah bisa melakukan pengajuan yang kedua terus nanti lanjut ketiga seperti itu. Oke, next slide. Pak Ucus, terima kasih. Nah, kalau ini fixed interest itu apa? Angkanya fix. Jadi ini cicilan biasa. Jadi angkanya sudah ditentukan dari awal nih. Ya udah kalau misalkan memang disuruh nyicilnya 5,5 juta, ya sudah 5,5 juta terus. 10 juta ya 10 juta terus kayak gitu. Ini bagus buat bisnis-bisnis yang memang posisinya adalah sudah stabil ya. Karena kalau misalkan memang bisnisnya sudah stabil, lebih baik ambil yang ini. Kenapa? Karena nanti biar kalau ada untung lebihnya ya dipakai sendiri aja kan. Entah nanti untuk mau meningkatkan aset atau seperti apa kayak gitu. Ini lebih mudah dipahami sih kalau untuk yang pembagian, yang fixed interest ini ya. Karena udah nanti langsung ditentukan dari awal sama Getmo Dana Bijaknya cicilannya berapa kayak gitu dan berapa lamanya gitu. Oke. Mungkin boleh di next lagi Pak Ucus. Oke, ini case kliennya kita ya. Ada beberapa contoh nih. Ini tadi ada yang kaos kaki, ada yang terus ada yang parfum, ada yang minuman juga ya. Ini ada contohnya nih. Ini untuk yang kaos kaki omset tahunannya kita langsung lihat yang di bold aja ya, apa namanya tulisannya. Dia omset tahunannya 1,5 juta gitu ya. Dia dapat pendanaan dari Getmo itu 105 juta gitu ya. Nah, itu dia gunakan untuk apa sih? Dia gunakan untuk pemasarannya. Dia sebenarnya punya modal nih ceritanya. Punya modal, tapi modalnya dihabiskan semua untuk produksi stok. Supaya dia dapat harga murah kan. Nah, tapi setelah itu dia nggak punya dana untuk marketingnya. Karena kan biasanya kalau di online kita pasang iklan dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dia pinjam dana ke Getmo Dana Bijak ini itu untuk pemasarannya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh kedua nih yang parfum. Sama, dia juga maunya menekan HPP gitu ya, menekan modal. Sehingga dia langsung mau bikin stok itu untuk stok setahun. Karena produknya parfum ya, jadi kan awet juga bisa disimpan. Nah, dia mau langsung bikin produk setahun, langsung banyak sekali gitu ya. Dananya sudah ada tapi kurang sedikit nih dananya. Makanya dia pinjam